Shalom, selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini, doa dan harapan saya. Saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Tuhan yang selalu mengasihi dan peduli kepada kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Penyertaan-Mu dari pagi hingga malam hari ini, oleh karena pertolongan Tuhan, karena tuntunan dan hikmat-Mu saja, maka kami dapat melakukan segala tugas aktivitas kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Markus 10 ayat yang ke-20 sampai 27. Markus 10 ayat 20 sampai 27. Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu, pergilah, juallah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya, dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lobang jarum, daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Markus 10 ayat 21 sampai 22. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, juallah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Judul renungan kita hari ini adalah Pengorbanan untuk Mengasihi. Ditulis oleh Liana M. Tapalahwene. Sahabat suara kasih, berbicara mengenai kabar baik, berarti kita berbicara tentang berita sukacita. Permulaan penulisan kitab Markus menyatakan Injil tentang Tuhan Yesus Kristus. Sebagaimana yang tertera pada Markus 1 ayat 1 sampai 3, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah, seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, "Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu." Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun,
Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Injil Markus menyimpan rahasia besar mengenai jati diri Tuhan Yesus yang sesungguhnya, tentang bagaimana nubuatan-nubuatan digenapi, Tuhan Yesus disebut Anak Allah, serta bagaimana Tuhan Yesus mati dan akan datang kembali. Jika kita menelaah secara mendalam mengenai arti kasih yang berkorban, maka secara gamblang kita dapat melihat bagaimana karya pengorbanan Kristus itu dinyatakan dengan sangat terbuka di kitab Markus ini. Di mana karya Tuhan Yesus dimulai dengan memberitakan Injil Kerajaan Allah di Galilea, hingga pengajaran dan mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus di Yudea, sebelum Tuhan Yesus menjalani masa penderitaan, hingga kematiannya di Yerusalem. Markus 10 ayat 21 dikatakan, "Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, 'Hanya satu lagi kekuranganmu, pergilah, juallah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku.'" Sahabat Suara Kasih, dari ayat inilah kita bisa mengetahui bahwa Tuhan Yesus sendiri menginginkan kita untuk mengorbankan apa yang kita miliki untuk mengikut Dia. Pengorbanan itulah bentuk kasih kita kepadanya. Dia sudah terlebih dulu mengasihi kita, dengan rela berkorban di kayu salib demi menebus dosa kita. Maka kita juga harus meninggalkan hal-hal duniawi ini demi mengikutnya. Apa yang kita miliki lebih baik dibagi sebagai wujud kasih bagi sesama, terutama yang membutuhkan. Marilah kita renungkan, ini adalah sebuah perintah atau mandat yang harus dikerjakan, di mana kasih harus dinyatakan. Kesungguhan kasih itu melebihi segalanya. Tanpa kasih sesungguhnya hanyalah kesia-siaan. Tunjukkanlah kasih kita kepada semua orang, wartakanlah berita sukacita, karena Tuhan Yesus adalah kasih terbesar bagi hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya. Dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa, karena Engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami. Ajarlah kami Bapa, untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari. Terima kasih juga Bapa, untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Bapa, di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan-Mu Bapa, melalui doa dan renungan malam hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau melakukan firman-Mu Bapa, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat, berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau selalu memberkati hidup kami, keluarga kami,
sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik di dalam hidup kami. Bapa, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi. Ajarlah kami juga Bapa, untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Bapa, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.